berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita lanjutkan lagi untuk Manado pagi ini dengan Sulut Bicara. Pendengar, kita masih membahas terkait topik yang sama, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan Asta Cita. Sudah dibahas sejak dari warta berita tadi, kemudian juga ada opini publik. Untuk Anda yang mungkin tadi sempat memberikan opini-opini Anda, saran Anda, kita akan bahas lebih lengkap lagi bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Asisten Teritorial Kepala Staf Kodam 13 Merdeka, Bapak Kolonel Infantri Daniel E. Lalawi SIP. Selamat datang di RRI Pak Daniel. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh agak dekat ke mic Pak. Ya. Iya. Dan ini luar biasa sekali Pak Daniel di tengah kesibukannya, karena saya tahu ini juga di bulan Juni ada HUT Kodam ke-68 ya Pak ya, tanggal 16 Juni nanti puncaknya. Jadi personil Kodam 13 Merdeka pasti sedang sibuk-sibuknya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Studio Pro 1 dan kita akan membahas terkait ini. Kami juga mengundang pendengar untuk bisa memberikan pertanyaan atau saran juga di 082195835080 ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan kami di live streaming di YouTube boleh berikan komentar. Pak Daniel, ini terkait dengan Asta Cita, ini salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Ini terkait dengan ada hal-hal yang paling ditonjolkan lah ini untuk program pembangunan Indonesia, ada 8 di situ, dan juga salah satu yang diharapkan untuk bisa membantu ini kan dari TNI Pak, karena kan TNI kita tahu di seluruh wilayah NKRI ada nih Pak ya, jadi memang betul-betul jadi garda terdepan. Nah, bagaimana kemudian Kodam 13 Merdeka ini memaknai peran TNI dalam mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Pak? Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Ya, tentunya TNI ini bagian dari institusi negara yang harus mendukung program pemerintah. Jadi kami sebagai bagian dari komponen bangsa tentunya harus melaksanakan program-program yang mendukung program pemerintah. Nah, di TNI ini, khususnya di TNI Angkatan Darat atau Kodam 13 Merdeka, kita ada fungsi teritorial, sehingga itu langsung dapat berhubungan langsung dengan pembangunan nasional. Ya, jadi selain kita secara profesional adalah meningkatkan kemampuan profesional prajurit, dalam fungsi teritorial juga ya, kita bisa ikut terlibat dalam membantu pembangunan, membantu pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah ya Pak Daniel. Iya, ya? Betul. Itu kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024. Salah satunya di OMSP kita membantu pemerintah daerah. Oke, baik. Nah Pak Daniel, ini karena memang topik kita Kodam 13 Merdeka bersama rakyat. Jadi seperti yang disampaikan Pak Daniel tadi juga bagaimana dengan dari Kodam 13 Merdeka berkolaborasi juga bersama rakyat ya Pak ya. Kira-kira kalau tadi yang disampaikan ada program teritorial, nah seperti apa nih Pak wujud program yang mungkin menjadi prioritas dari Kodam 13 Merdeka Pak? Jadi di tahun 2026 ini dalam rangka percepatan pembangunan program-program pemerintah TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam 13 Merdeka, kami mendapatkan perintah untuk salah satunya adalah membantu percepatan pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih KDKMP. Ya, ini sementara berproses. Kemudian kita juga membantu dalam ada program jembatan Garuda. Ya, kebetulan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, beliau ini adalah dan Satgas pembangunan jembatan. Jadi pasca kejadian bencana yang terjadi di Sumatera, Aceh, pemerintah kemudian membuat program. Jadi bukan hanya di daerah bencana saja yang membutuhkan jembatan, termasuk di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah
yang 3T 3T, ini ya, Pak, nah, ya. termasuk Karena di Sulawesi Utara ini. betul Pak, kalau Gitu. tidak salah dari informasi-informasi di rri.co.id ini saya baca yang saya tahu ada dua, ada yang di Talaut, ada juga yang di Minahasa Selatan kalau tidak salah, itu juga oleh dari TNI juga yang membangun jembatan ini Pak. Luar biasa sekali memang. Jadi kalau kita jembatan bukan hanya di Talaut saja, jadi seluruh kabupaten kota yang ada di untuk wilayah Kodam 13 mereka kan ini membawahi 2 provinsi, jadi di Sulawesi Utara maupun di Gorontalo. Ya, jadi semua kita bangun. Jadi berdasarkan laporan dari masyarakat, dari pemerintah atau bahkan dari aparat Babinsa, mana kira-kira yang memang perlu kita bantu. Pertama merehab dulu. Kalau memang di situ tidak ada akses jembatan dan itu dibutuhkan oleh masyarakat, kita siap bangun. Jadi seperti itu ya. Luar biasa, Jadi luar seperti biasa. bantu kita karya bakti juga melaksanakan pembangunan sarana air bersih, bikin sumur bor ya di daerah-daerah yang mungkin sulit air, itu kita bantu. Ya, itu beberapa program yang menjadi prioritas kita di tahun 2026. Betul ya. Dan karena kalau kita balik lagi yang ke jembatan tadi ini, dari Anda mungkin juga pendengar bisa baca di rri.co.id. Ini selain di Talaut tadi yang memang mungkin kalau di 3T itu sudah biasa ya. Ini yang saya luar biasa itu di Minahasa Selatan kalau tidak salah di Kecamatan Ranoyapa atau Motoli, mungkin di sekitar situ. Betul. Ada yang mungkin kalau masyarakat pikirkan ini kita di pulau yang besar ya, yang induknya ya. Jadi pasti kalau yang namanya infrastruktur sudah bagus semua, ternyata masih ada juga ya Pak ya. Dan TNI di situ Kodam 13 Merdeka hadir di situ Pak ya. Luar biasa. Nah ini ada lagi yang mungkin bersentuhan dengan masyarakat yang terjun langsung ini Pak, terkait dengan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ini. Ini sudah salah satu program unggulan TNI juga, dan sejauh mana dampaknya terhadap percepatan kemakmuran masyarakat desa Pak? Ini pertanyaan yang menarik ini. Pertama tujuan dulu TMMD ini sebenarnya apa? Tujuannya kan kita tadi sudah saya sampaikan di awal, kita adalah membantu program-program pemerintah. Nah, tentunya tidak semua juga wilayah atau daerah yang terutama daerah-daerah sulit ini yang untuk proses percepatan pembangunan itu akan mulus ya. Dibutuhkan gebrakan atau upaya khusus dari pemerintah tentunya agar ini cepat berproses. Nah, kami TNI kebetulan kan kita punya pasukan ya, punya kodal, komando dan pengendalian yang kuat, sehingga dengan kemampuan yang kita miliki ini kita siap bantu pemerintah. Ya, terutama tadi di daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah keterbelakangan. Nah, program untuk TMMD ini kan hanya sebulan kita biasanya untuk pelaksanaan kegiatannya. Dalam 1 tahun ada 1 bulan gitu Pak? Betul. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali. Ada 4 kali program ditentukan tentunya melalui proses dari Musrenbang, dari pengusulan dari pemerintah daerah, mana yang akan dikolaborasikan dengan TNI untuk dilaksanakan TMMD. Setelah disepakati mana daerah-daerah memang yang ibaratnya menantang kalau TNI ya, kalau yang ringan-ringan cuma di kota saja masih bisa lah. Berarti yang sulit-sulitnya dikasih ke TNI ya? Gitu, kurang lebih seperti itu. Karena itu akses yang sulit, kita punya logistik yang ya cukup lah ya untuk bisa mencapai daerah yang sulit. Kemudian tentunya kita punya pasukan ya, tadi yang saya sampaikan kodal, itu bisa kita gunakan untuk kemampuan yang kita miliki itu kita bisa gunakan untuk percepatan pembangunan yang memang agak sulit. Kalau memang secara biasa kita bangun ya bisa mungkin dibangun, tapi ya bahkan sampai setahun atau berapa bulan ya. Tapi kalau kita dalam 1 bulan, contoh bikin jembatan dalam program yang 1 bulan itu udah harus selesai. Gitu. Jadi luar biasa ya salah Pak satu, salah satu keuntungannya adalah kecepatan. Ya, tentunya kan masyarakat butuh itu. Iya. Kalau misalnya mungkin pembangunan reguler itu ya agak membutuhkan waktu yang lebih panjang, dengan sumber daya yang dimiliki oleh TNI itu bisa lebih cepat lagi, betul ya Pak. Jadi memang bisa langsung terasa oleh masyarakat itu Pak ya. Oke, luar biasa. Bayangkan kalau jembatan putus misalnya ya, atau jalan-jalan rusak, kan masyarakat butuh lewat ini. Gimana mau lewat jalan rusak, jembatan putus, kasih turun TNI. Kalau perlu dia lembur siang malam kerja harus selesai itu dalam 1 bulan harus selesai sesuai program ya. Selesai. Sama juga yang tadi
yang regulernya kan TMMD reguler. Iya. Di luar itu tadi kita ada program-program kayak tadi Karya Bakti, kayak tadi yang kita bahas masalah sumur bor. Iya. Itu juga kita kerjakan itu dengan kecepatan yang mungkin tidak normal, yang harusnya mungkin kalau ibaratnya pembangunan yang sesuai dengan instansi terkait. Karena itu kan harus proses tender, proses lelang dan segala macam administrasi. Kalau kita tidak, kalau ditentukan titiknya di mana, dihitung berapa kebutuhannya, udah bisa action, tapi tentunya tidak mengabaikan kualitas. Apa yang kita kerjakan itu bukan asal bangun, kualitasnya standar baku dari infrastruktur ini tidak kita penuhi. Ini salah juga. Jangan cuma mengejar target waktu sampai mengabaikan hal itu ya tadi ya, kualitasnya tidak diperhatikan. Jadi tetap waktu target tercapai, kualitas juga bagus berarti Pak ya. Dan masyarakat, karena yang tadi mungkin sepele, misalnya orang berpikir jalan rusak nanti, biasanya kan kalau memang penganggaran untuk daerah itu kan usulkan tahun ini, tahun depan baru diperbaiki ya, karena memang sesuai regulasinya seperti itu. Mungkin juga masyarakat perlu tahu. Tapi masyarakat daerah tersebut mungkin tidak bisa menunggu untuk misalnya transportasi hasil bumi misalnya untuk di daerah-daerah yang terpencil tadi di kampung, di desa-desa gitu kan kasihan, apalagi jembatan sampai putus, ya harus muter jauh atau mungkin pakai tambang atau perahu yang harus nyebrang kan agak kasihan. Jadi berbahaya juga untuk masyarakat ya, apalagi kalau kita tahu kan di Sulawesi Utara cuaca kadang-kadang tiba-tiba bisa hujan. Itu benar-benar sangat membantu berarti untuk masyarakat. Apalagi ini barusan kita gempa ini. Iya, betul. Kasihan kan banyak yang rusak rumah ya. Ada yang longsor, menutupi jalan. Nah, itu kan harus butuh kecepatan kita untuk menangani masyarakat ini ya. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya Pak Daniel ya, ketika ada yang terjadi TNI langsung hadir di masyarakat. Ya. Itu yang dibutuhkan. Dan langsung terasa seperti itu untuk manfaatnya dari ini ya. Oke, luar biasa. Tadi memang sudah ada beberapa yang disampaikan tadi kayak sumur bor, kemudian juga karya bakti lah yang dilakukan oleh Kodam 13 Merdeka selain dengan yang pembangunan jembatan. Mungkin ada lagi nih Pak yang mungkin perlu dikasih tahu ke masyarakat yang karya bakti itu. Kalau sumur bor di daerah mana Pak kira-kira? Jadi kalau kita sumur bor ini khususnya di program TMMD kita barusan kemarin melaksanakan kalau di wilayah Provinsi Gorontalo di Bualemo, kemudian kalau di wilayah Sulawesi Utara ini di Minahasa Tenggara di Mitra. Jadi biasanya kita kalau ada TMMD ada program sumur bor, ada pembuatan RTLH, perbaikan jalan, pembuatan MCK, demikian juga ada kegiatan penyuluhan masalah wawasan kebangsaan, kemudian pengobatan masalah penyuluhan tentang bahaya narkoba dan lain-lain ya. Itu bagian paket dari program dari TMMD. Namun demikian kalau untuk program-program yang di luar itu kita juga di Kodam juga ada kegiatan yang misalnya kita mau bikin ketahanan pangan, kegiatan ketahanan pangan itu ada juga kita. Tapi semuanya berkolaborasi dengan instansi yang terkait ya. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Kalau kita ketahanan pangan berarti hubungannya dengan misalnya Dinas Pertanian ya, tadi seperti itu. Berarti tetap kolaborasi. Kolaborasi. Ya? Karena memang penting sekali itu untuk berkolaborasi semuanya dengan dinas-dinas dan juga dengan masyarakat pastinya. Ya. Sebagai penerima manfaat juga harus kita hadirkan di situ. Nah, kan ini kan bagian juga dari gotong royong, kerjasama bareng-bareng ya. Kita kerja bareng-bareng, yang merasakan adalah masyarakat. Luar biasa Pak. Nah, ini kita mungkin tadi banyak sekali yang sudah dilakukan. Ada juga program yang bedah rumah lah katakanlah ya. Mungkin masyarakat lebih ke situ ya Pak. Bedah rumah ini soal manfaat program rumah tidak layak huni yang dilaksanakan bersama pemerintah itu seperti apa Pak Daniel? Bedah rumah sama juga. Jadi pemerintah daerah atau masyarakat yang punya bahan nanti tenaganya kita yang kerjain ya. Jadi sebagai informasi juga, nanti di bulan Juli nanti atau bulan depan nanti kita akan melaksanakan program karya bakti skala besar di Kabupaten Talaut ya. Jadi programnya ini kurang lebih sama dengan TMMD. Kita akan membuat sumur bor, kita akan mengerjakan tadi jembatan ya, bahkan tadi seperti rehab sekolah, pembuatan MCK ya. Jadi pengalaman saya juga
selama saya jadi Aster Kodam, jadi ternyata juga di wilayah Sulawesi Utara ini juga masih banyak yang belum memiliki MCK yang sesuai dengan standar. Ya, artinya septic tank itu kan harusnya tidak boleh buang ke sungai misalnya. Ini kan harusnya dimasukkan dalam tanah. Itu yang kita bantu pemerintah. Ya, mungkin masyarakat perlu diberikan edukasi dulu ya tentang pentingnya menjaga sanitasi kesehatan. Kemudian juga kita juga harus bantu. Mungkin ada tidak punya kemampuan untuk membuat sesuai dengan standar MCK, ya kita bantu. Pemerintah yang menyiapkan material, TNI punya tenaga fisik, ya kita bantu. Oh, luar biasa. Ya, tapi mau dikerjakan secara bersama-sama, gotong royong tadi ya. Jadi bukan sendiri kita kerja. Tetap asas gotong royong itu berlaku ya Pak Daniel. Ini luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang atau mungkin masyarakat bahkan sebenarnya Pak Daniel ada juga masyarakat perkotaan yang sanitasinya belum bagus ya sebenarnya ya. Jadi tidak harus di daerah terpencil sebenarnya kalau saya lihat ya. Di kota-kota juga kan masih banyak gitu ya. Kita terutama di daerah bantaran sungai coba kita lihat ya. Ini perlu memang kita edukasi ke masyarakat. Di samping itu juga ya memang ada juga yang mungkin tidak mampu membuat sesuai dengan standar ya. Itu juga perlu kita bantu untuk pembuatannya ya. Itu salah satu yang kita kerjakan. Baik, Pak Daniel luar biasa itu yang langsung berdampak dengan masyarakat Pak Daniel ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak nih. Saya mengingatkan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami nanti di segmen selanjutnya, boleh WhatsApp atau telepon di 082195835080 ataupun juga bisa langsung memberikan komentar Anda di live streaming kami di YouTube RRI Manado terkait dengan topik Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan Astacita. Saya Steve Kolibu akan kembali saat lagi, tetap di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka, merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan he inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.
Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Rusa 2. Kita lanjutkan lagi untuk Sulit Bicara pagi ini, pendengar masih membahas terkait Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan Asta Cita, masih bersama dengan narasumber kita Asisten Teritorial Kepala Staf Kodam 13 Merdeka Kolonel Infantri Daniel Elalawi SIP. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung nanti boleh ya di 082195835080, tapi kita tuntaskan dulu pembahasan kita terkait topik kita mengenai Asta Cita, di mana tadi kalau misalnya Anda sudah mengikuti dari awal ada banyak ternyata program-program yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam hal ini yang juga untuk mendukung program Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pendengar ya. Dan ini tadi kita sudah sampai di program air bersih, RTLH, TMMD yang tadi yang disampaikan oleh Pak Daniel banyak sekali. Ini juga ada yang juga menjadi satu hal yang jadi prioritas Pak Presiden Prabowo ini terkait dengan ketahanan pangan nih. Bagaimana kemudian TNI membantu dalam ketahanan pangan ini Pak Daniel? Wah, kalau ketahanan pangan yang kita kerjakan ini sebenarnya sudah lama ya, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas terkait ya, dinas pertanian, dengan Kementerian Pertanian. Yang sekarang yang di tahun 2026 yang kita kerjasamakan dengan Kodam ya, yaitu cetak sawah yang ada di Kabupaten Powato sekarang. Itu programnya dari Kementerian Pertanian ya, tentunya kita kerjasama. TNI mau bantu dalam program buatan cetak sawah lahan baru. Demikian juga dengan ada namanya OPLAH, optimalisasi lahan itu ya. Jadi lahan-lahan yang sudah kurang produktif kita bantu kerjasama ya, dorong masyarakat petani agar ya mungkin tadi dianya dalam setahun cuma sekali ya panen sawah ya, terutama padi ya, itu bisa 2 kali. Ya, demikian juga kita bisa pendampingan bagaimana bibit itu bisa tercalur dengan baik, bibit padi ya, mungkin juga dengan misalnya pupuk ya, itu peran Babinsa itu sangat penting sekali ya. Mungkin dia secara teknis pertaniannya ya, bagaimana nanamnya, bagaimana pemupukan dan lain-lain tidak ada, kurang ya pengetahuan, tapi kalau atau ada mungkin Babinsa di situ dia mendampingi itu melancarkan lah ibaratnya. Mungkin kan kalau misalnya petani kita itu kan tradisional turun temurun mungkin ilmunya ya Pak Daniel ya, tapi ketika ada yang ini untuk mengoptimalkan seperti ini bisa bantu, tapi mungkin ada PPL-nya di situ hadir kolaborasi gitu ya. Betul. Jadi tidak dikerjakan sendiri. Dan itu bisa langsung terasa. Tadi optimalisasi lahan yang tadinya misalnya pendapatannya karena panennya 1 kali dalam setahun, ketika jadi 2 kan berlipat ganda ya pendapatan dari masyarakat. Luar biasa ya. Itu. Ya, dan kalau misalnya kita melihat, karena memang Kodam 13 Merdeka ini membawahi 2 provinsi, Sulawesi Utara dan juga Gorontalo, itu selain yang cetak sawah, optimalisasi lahan, ada lagi Pak yang dilakukan, atau mungkin karena yang saya baca juga nih Pak ya, banyak yang saya baca terkait dengan lahan-lahan tidur yang kemudian berusaha untuk menjadi lebih produktif lagi oleh TNI ya Pak ya. Jadi kalau untuk lahan tidur, lahan-lahannya tidak produktif, kita mulai dari kita dulu, dari TNI dulu. Tentunya kan ada juga lahan kita yang selama ini tidak produktif ya, ini yang kita olah ya. Biasanya di lembaga pendidikan ini kan dia punya daerah tempat latihan yang cukup luas ya. Kalau di situ lagi tidak digunakan ya kita manfaatkan itu lahan itu ya. Kalau di pemerintah daerah atau di masyarakat ada lahan-lahan yang juga tidak digarap ya, mungkin tadinya peruntukan untuk pembangunan gedung, bangunan atau perkantoran yang tapi belum dikerjakan ya, kita kerjasama. Kebetulan saya waktu sini kan sebelumnya pernah jadi dandim di Manado sini. Ada dulu di lahan kota Manado yang sekarang dibangun kantor DPRD kota. Itu dulu tadinya kebun Kodim. Ya, memang lahan itu punya Pemkot. Nah, kita bangun dulu, kita bikin kebun jagung waktu zaman saya dandim itu. Kita bangun kebun jagung. Jadi seperti itu. Sayang itu lahan yang nganggur, tidak dimanfaatkan, tapi nanti ada hasilnya. Nah, sekarang udah dibangun
udah dimanfaatkan oleh pemerintah. Mungkin juga pengawalan Babinsa itu melaksanakan pengawalan untuk meningkatkan swasembada pangan. Dalam hal ini misalnya serap gabah, ya. Jadi kan Bulog kita kerjasama. Jadi hasil dari petani, hasil panen, nah, kita bantu agar ini para petani ini bisa menjual atau bisa juga diolah langsung menjadi beras gitu kan. Jadi kerjasama dengan Bulog gitu. Jadi yang tadi mungkin kalau ketika masa panen kan biasanya memang harga turun ya biasa. Betul, Hukum ekonomi ya, supply and betul. demand ya. Jadi dalam hal ini TNI juga membantu supaya petani tidak rugi kerjasama dengan Bulog. Ya. Jadi kita kerjasama dengan Bulog. Jadi bantu petani mungkin bingung nanti jualnya kemana gimana. Kita hubungi Bulog, ini di daerah sini udah siap nih panen nih. Tolong mungkin kalau perlu Bulog yang datang ngambil berasnya. Apa yang mau dia ambil, mau dijualnya padinya atau gabahnya. Kadang-kadang masyarakat juga ya itu tadi hukum ekonomi karena lagi rendah musim panen harganya lagi turun, ditahan dulu, jangan diolah dulu ininya, dijadikan berasnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita komunikasi dengan Bulog, dengan para petani, itu tugasnya Babinsa melaksanakan pendampingan. Oke, berarti luar biasa ini. Dari mulai mengawal misalnya distribusi pupuk misalnya kan kadang-kadang ketika ada petani yang kesulitan ya ada Pak. Kesulitan, ada mungkin dia bingung aksesnya kemana. Itu kalau karena kan Babinsa kita setiap desa pasti ada. Ya. Saya sampaikan mungkin rekan-rekan Formisa, saudara-saudara semua ada yang mungkin ada kesulitan juga di desa masing-masing kan ada Babinsa. Bisa sampaikan ada kesulitan saya Pak, ini saya mau akses pupuk kok susah misalnya. Sampaikan ke Babinsa. Ya. Jangan malu-malu ya berarti ya. Karena nanti, TNI sekarang sudah dekat dengan rakyat. Betul. Ya, Pak Daniel ya. Kita ada di. Oke, luar biasa. Berarti dengan adanya Babinsa ini memang lebih optimal karena lebih dekat ke masyarakat. Apa keluhan di setiap wilayah kan beda-beda ya Betul. Pak Daniel ya. Jadi masyarakat di setiap daerah tuh bisa langsung kalau ada keluhan dengan senang hati Pak Daniel, teman-teman Babinsa di daerah akan membantu. Betul. Ya. Jadi walaupun bukan dia yang akan menyelesaikan, Babinsa yang menyelesaikan, minimal bisa menyalurkan kemana, siapa yang bidang siapa. Ini mungkin kepala desa cukup mungkin, atau mungkin ke dinas terkait masalah tadi pertanian pupuk apa semua kita bisa komunikasi. Di wilayah sini atau masyarakat ini ada kesulitan ini, tolong dibantu. Kalau ya kan ada rantai komando, Babinsa bisa lapor ke Dan Ramil mungkin di levelnya dia agak sulit koordinasi, ada Pak Dandim bisa di level Dandim itu untuk mengkoordinasikan ya. Betul, jadi berjenjang sampai ke atas ya Pak Daniel ya. Tidak ada kesulitan untuk itu. Baik, dan mudah-mudahan memang ketika ada keluhan dari masyarakat dilaporkan, ada jalan keluarnya lah ya. Kita carikan jalan keluarnya. Oke, luar biasa memang. Dipastikan ini sama Pak Daniel ya. Betul. Jadi jangan mungkin kalau masyarakat ada keluhan-keluhan, kalau misalnya nelayan ada keluhan yang lain, petani ada yang lain, silakan akan ada jalan keluarnya ya. Bersama-sama pastinya. Aduh, ini topik kita pagi ini banyak yang ingin bertanya-tanya. Kita coba angkat satu penelpon dulu Pak Daniel. Nanti setelah itu, setelah jeda kita akan menjawab pertanyaannya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 082195835080. Sulut bicara, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Saya dengan Cliff dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Oke, Cliff di Motoling. Silakan Cliff. Iya, selamat pagi Pak. Pagi Pak Cliff. Silakan, apa mau ditanya nih? Oh iya. Tadi saya pikir, kadis pertanian kali. Soalnya kan ternyata dari apa ya? Iya. Dari Kodam. Dari Kodam, ya. Tadi saya mau pertama saya mau tanya begini. Tadi kan tentang ada menyentil tentang ada pembangunan apa di Minahasa Selatan, jembatan ya, begitu kan? Iya, betul. Iya, ada di beberapa daerah di Sulawesi Utara. Sebenarnya banyak. Saya juga masih penasaran dan jadi pertanyaan saya, itu di mana, titiknya di mana? Tolong sebentar disampaikan di desa mana, jembatannya apa. Itu yang pertama ya Pak ya. Karena saya tinggal di Motoling, pas tadinya Pak. Baik. Dan Selanjutnya, kedua, kemarin dan sampai sekarang kan sempat dengar tentang dari Kodam itu bekerja sama atau pembangunan di soal Koperasi Desa Merah Putih kan? iya, KDM. Koperasi Desa Kelurahan yang ada di Bitung atau di Minus.
Yang jadi pertanyaan saya begini Pak, kenapa sih kalau TNI itu masuk ke, itu kan sebetulnya itu kan ada Kementerian Koperasi, kalaupun pembangunan itu ada kan PUPR. Baik. Itu kenapa ya? Itu jadi pertanyaan juga saya mewakili masyarakat, kenapa sih TNI masuk ke koperasi? Sebenarnya kan ada kementerian, ranahnya itu dari pemerintah itu kan? Baik. Coba dijelaskan. Tapi kalau memang mungkin, kenapa ada pengawasan pembangunan? Kalaupun memang ada keganjalan di situ, atau ada hal-hal yang memang mungkin jangan ada penyalahgunaan tentang keuangan atau wewenang dan lain sebagainya. Begitu lah. Baik, Pak Cliff. Mungkin TNI hadir. Ya. Tapi kalau soal untuk Kenapa kemudian di TNI situ itu ya? masuk ke koperasi, itu Oke. jadi pertanyaan Ya, besar. selanjutnya, Karena begini Pak Pak, Cliff. karena TNI kalau masuk setiap desa itu ada, terus pertahanan seperti apa? Jangan-jangan teroris sudah masuk, sudah ada. Bagaimana? Semua masuk potong ke daerah Pak, ya kan? Baik. Karena kan TNI itu kan menjaga keamanan negara kan, wilayah-wilayah teritorial kan, begitu kan, darat, udara, Oke. laut. Baik, Bang Jadi Cliff, ketika ada itu lagi? jebol, nanti berbahaya, ancaman itu Iya, besar iya. Pak. Tolong jelaskan secara rinci agar kami masyarakat pendengar setia RRI Pro 1 lebih paham apa kinerja TNI dan apa tujuan Baik, TNI. Bung Itu Cliff. saja, terima kasih. Ya, terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bung Cliff. Kita tahan dulu, ini ada juga yang sudah bergabung di YouTube, tapi kita harus jeda dulu, setelah ini baru kita bahas Pak Daniel ya. Boleh. Anda juga yang masih ingin bergabung, nanti kita akan tetap buka line telepon di 082195835080. Mungkin kalau Bung Cliff juga pendengar setia RRI, boleh baca di rri.co.id, juga di situ ada banyak informasi juga yang bisa termasuk juga pembangunan jembatan, karena saya kebetulan yang baca juga dari rri.co.id, ini jembatan perintis yang ada di Minahasa Selatan ini ada di Desa Lompat Baru mungkin ini ya, di Minahasa Selatan. Bung Cliff orang sana pasti tahu Bung Cliff ya. Dan mudah-mudahan juga bisa segera selesai, karena informasi terakhir minggu lalu itu sudah capai, Desa Lompat Lama itu sudah capai 69%, bisa Anda baca di rri.co.id. Saya Sip Kalibu dan juga Pak Daniel akan kembali tetap bersama kami di Sulut Bicara, masih membahas terkait dengan terkait dengan topik kita ya. Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan Asta Cita. Untuk Anda yang punya pertanyaan silahkan, nanti kita akan buka line telepon dan juga tetap berikan komentar Anda di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Astaga, bukan main Nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar Pak ngana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini, pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Hey, bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa.
cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI Suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Anda masih bersama kami di Sulut Bicara pendengar. Kita lanjutkan lagi untuk topik kita terkait dengan Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan Asta Cita. Pak Daniel, kita terima lagi satu penelpon yang sudah bergabung di 082195835080. Sulut Bicara, selamat pagi. Selamat pagi, Sulut Bicara. Iya, dengan siapa di mana, Muslim. Pak? Ini Pak Buts, Matungkas, Minahasa Utara. Oke, Pak Buts di Matungkas. Selamat pagi, Pak Buts. Silakan, Pak Buts. Ya, selamat pagi Pak Asisten Teritorial Kodam ya, 13. Betul, Selamat Pak pagi, Buts. Pak. Salam semangat Pak. Ya, salam semangat juga. Menarik ya Bung Cliff apa yang disampaikan Pak Aster tadi. Kami sebagai masyarakat sangat respect ya, memberikan apresiasi, mendukung. Karena apa? Untuk menopang Asta Cita, salah satunya ketahanan pangan juga ya di situ. Masyarakat sangat terbantukan kalau TNI bisa ambil bagian dalam ketahanan pangan. Iya. Kami melihat sekarang ini, sedangkan TNI Polri sudah turun di ketahanan pangan, ini beras masih susah Pak, masih naik, pada naik ini. Yang jadi pertanyaan ini, Satgas Pangan ini ada di mana? Ya, dibentuk, tetapi harga masih naik. Jadi kami memberi saran untuk Kodam ya 13, karena jajarannya teritorialnya sampai ke koramil ada di kecamatan. Kami sangat mengharapkan di tingkat koramil, teritorial di tingkat koramil, kecamatannya ada Babinsa di sana, bisa menggerakkan apa ya, pertanian tanaman padi, karena kami sangat setuju kalau TNI turun itu pasti sukses, kalau Polri turun itu pasti sukses, karena jauh dari, sekalipun kita dengar ada korupsi tapi sangat jauh ketika berbeda jauh dengan sipil ya. Jadi kami sangat setuju kalau di keadaan aman begini, teritorialnya bantu rakyat untuk ciptakan swasembada beras dengan secepatnya. Baik, ini Pak rakyat Buts. sangat susah cari beras sekarang ini. Kami Iya. sangat setuju menopang Kodam ya. Siap, Kalau Pak. perlu sampai di koramil saya, koramil di Mombe ya. Oh, iya, betul. 1309, Ya, di Mombe. 03 di Mombe. Betul. Mereka saya lihat ada tanaman jagung. Saya kurang dengar kalau padi ada. Kami sangat respect, mendorong Kodam juga di bawah pimpinan Bapak ya, Aster Teritorial, untuk turun ke koramil sampai ke koramil. Baik, Pak Kami Buts. rindu swasembada beras. Itu Ya. aja Pak. Kami Siap. support ya program Kodam. Tetap Ya. semangat Pak. Terima kasih Rakyat Pak di Buts. belakang Bapak. Terima Ya, kasih. tetap semangat. Terima kasih Pak Buts di Matungkas. Ini tadi Cliff di Minahasa Selatan, ini Minahasa Utara Pak Daniel ya. Mungkin juga Pak Buts melihat kalau beberapa tahun terakhir memang ada alih fungsi dari sawah, kan ada kemudian masyarakat yang kemarin banyak yang menanam nilam yang mungkin Ya, waktu itu lagi harganya lebih mahal lebih ya. mahal. Jadi itu mungkin juga dampaknya baru kita rasakan sekarang ketika harga beras mungkin naik karena memang ketersediaannya juga berkurang mungkin Pak ya. Tapi sebelum dijawab Pak Daniel, saya baca satu dulu, ini mungkin masih ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Pak Buts tadi. Di YouTube ada, selamat pagi host dan Bapak Narsum, izin bertanya, program ketahanan pangan menjadi salah satu fokus nasional. Nah, apa indikator keberhasilan yang telah dicapai dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan petani? Pak Daniel mungkin bisa menjawab dari Bung Cliff dulu tadi di Motoling. Ya.
Jembatannya di mana? Tadi saya sempat karena itu informasi yang kami dapat di Radio Recall tadi, tapi Pak Daniel pasti punya informasi yang lebih lengkap lagi, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bung Cliff ya di Mensel. Jadi data yang kami punya untuk pembangunan di Ranoyapo itu tepatnya di Desa Lompat ya. Jadi jembatan yang dibangun itu jalan yang menghubungkan antara Desa Lompat dan Desa Powulutan ya. Nanti tolong dicek ya. Ini proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Kodim 1302 Minahasa sudah mencapai 71% ya. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah selesai pembangunannya ya. Tentunya kita berharap ini membantu masyarakat yang ada di sana, terutama yang di Ranoyapo ya, bisa membantu memperlancar akses masalah ekonomi ya, distribusi sembako ataupun hasil-hasil panen dari pertanian, bahkan juga untuk mungkin akses anak sekolah gitu betul, ya, jangan sampai terhambat ya, mau sekolah sulit jalannya. Itu salah satu tujuan kita, percepatan pembangunan yang ada di wilayah. Nah, sama juga dengan tadi yang pertanyaan kedua tadi yang masalah KDKMP, kok TNI ikutan bangun. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ada kaitannya, percepatan. Ini kan merupakan program pemerintah yang strategis. Program strategis nasional yang salah satu prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Karena tadi yang sudah saya jelaskan aspek-aspek kelebihan yang kita miliki, faktor keunggulan, kecepatan ya tadi untuk menggerakkan personil kita nggak pakai lama ibaratnya ya. Kita punya struktur organisasi yang ada di kewilayahan, di Kodim, ya, di Koramil ada, Babinsa, itu akan memudahkan koordinasi ya. Jadi kita lihat pembangunan KDKMP ini tidak semudah yang kita lihat ya, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Misalnya itu tempatnya di penduduk yang minimal 500.000 penduduk, paling 500 KK yang ada di wilayah itu. Kemudian harus di poros jalan dan semua, dan berbagai kriteria yang harus dipenuhi. Nah, ini kan nggak gampang nyarinya. Kalau tidak ada personil Babinsa tadi yang ada di wilayah, agak sulit kita. Dia kan harus komunikasi ke sana kemari. Begitu juga dengan proses pembangunannya, material yang didatangkan yang sekarang kayak misalnya pembangunan KDKMP yang ada di Sulut ini. Tidak semua material itu tersedia di Sulut ya. Ada tapi terbatas. Sementara pembangunan kan sangat masif. Targetnya kan harus satu desa, satu krai. Satu KDKMP. Jadi harus dikirim dari Jawa, Pak. Sementara target ini tahun 2026 harus terbangun sesuai dengan tadi program strategis nasional yang tujuannya kan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nih. Koperasi kan ini untuk masyarakat, bukan buat TNI. Iya. Kepentingan TNI di sini adalah kalau masyarakat sejahtera, ya, tentunya kita punya ketahanan nasional akan kuat. Betul. Ya, kalau kita udah ibaratnya susah, bagaimana mau kuat? Ketahanan nasional ini. Betul. Itu kepentingan kita di situ. Tentunya kita tadi sudah kita bahas dari awal, kita bantu pemerintah yang menjadi prioritas, yang perlu dipercepat, TNI siap hadir ya. Yang darurat tadi, bencana yang di Sumatera ya. Kemarin yang belum lama ini sulit diakses. Yang turun siapa? TNI duluan. Karena itu tadi Kodal, Komando Pengendalian tuh TNI sangat, itu yang paling mudah dibandingkan dengan mungkin instansi lain. Betul. Karena kita perintah dulu, jalan dulu. Iya. Laksanakan dulu perintah. Dulu. Ya, betul, jangan terlalu banyak pertanyaan. Jalan dulu, berangkat. Ya, tentunya secara profesional kita dukung prajurit sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Bukan kalau mungkin dulu zaman perang kemerdekaan ya modal bambu runcing dia perang. Kalau sekarang kan tidak seperti itu, Pak. Sudah profesional. Dunia berbeda, Pak. Sudah beda. Sekarang. Ya. Baik, dan begitu. Mungkin sedikit menambahkan karena memang seperti yang disampaikan tadi ada program-program prioritas nasional ya, strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan juga pemerintah pusat itu terkait salah satunya dengan KDKMP ini. Nah, ini tujuannya mungkin juga sekarang belum kita rasakan. Kenapa kemudian pemerintah fokus mempercepat biar bisa segera dirasakan
rasakan ya. Betul. Mungkin nanti ketika koperasi desa sesuai dengan tujuannya, misalnya satu desa penghasil beras misalnya. Nah, Petani senang, masyarakat yang beli juga senang karena ada koperasi ini. Betul. Artinya harganya tidak terlalu mahal tapi tidak terlalu mencekik petani juga ya kan Pak ya. kan koperasi itu kan anggotanya masyarakat juga. Masyarakat di situ ya. kan kalau yang KDKMP. Tadi ya beras kita di desa itu mungkin penghasil beras yang beli Iya, koperasi, ya kan keuntungannya kan di koperasi. Terus tahu nggak bisa jual kemana selain mungkin ke pasar atau ke pabrik atau kemana? Bisa juga. Sekarang kan kita ada SPPG. Oh iya betul. Di situ ada SPPG langsung jual juga ke SPPG, ya. Bahkan mungkin pemerintah akan membuat regulasi khusus untuk itu. Apa hasil-hasil bumi yang bisa dibeli oleh KDKMP nanti SPPG wajib membeli, ya kan? Betul, mungkin betul. ada juga peternakan atau telur ayam atau apa yang ada di desa itu dikembangkan dijual ke koperasi. Nanti koperasi jual lagi ke SPPG. Kan roda perekonomian keuangan itu kan berputar hanya di situ saja. Betul. Artinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya, masyarakat yang di desa atau kelurahan tersebut juga meningkat ya. Betul. Atau mungkin ada yang seperti ini Pak Daniel. Ada misalnya satu daerah penghasil kan seperti itu ya biasanya penghasil ya katakanlah beras. Iya. Kan orang rata-rata petani punya beras, jual ke siapa? Nanti kan Betul. melalui repot-repot lagi. Iya, tinggal jual ke koperasi, nanti koperasi carilah terserah mau dijual kemana ya Pak Daniel. Iya. Baik, itu juga mungkin ini salah satu yang diinginkan oleh pemerintah kita sekarang bahwa nanti kalau semuanya sudah mudah-mudahan berhasil semuanya, artinya prosesnya itu sudah di level desa, kelurahan ya, sudah tidak harus yang merasakan manfaatnya itu masyarakat. Betul, langsung betul. masyarakat ya. Jadi karena ini adalah proyek strategis nasional yang harus segera dilaksanakan, sudah harus terpenuhi target ini, kita bantu pemerintah menggunakan TNI ini agar biar cepat Pak. Iya. Ya, khususnya Angkatan Darat karena kita kan punya struktur organisasi sampai ke paling bawah sampai Tadi, Babinsa di desa-desa. Kalau Pak Buts bilang tadi sampai di Babinsa ada Babinsa ya. ada koramilnya Iya, gitu. iya. Oke, mungkin kita lanjut ke Pak Buts di Matungkas Minahasa Sambung Utara ini. juga. Terima kasih terkait Pak Buts, dengan ketahanan atas pangan, Pak. kepercayaannya kepada kami ya. Tadi Bapak nyampaikan kalau ada kita TNI Polri yang sampai turun ke bawah. Karena itu tadi kami sampaikan tentunya kita ingin masyarakat sejahtera Pak. Bukan hanya TNI saja, semua kita pengen sejahtera ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di wilayah, khususnya kalau TNI Angkatan Darat ini kan Kodam ini kan ada sampai di wilayah. Nah, mungkin kita akan diam melihat kondisi masyarakat yang mungkin butuh penanganan, butuh perhatian, butuh memberikan support, solusi, terutama dari masalah pertanian ini tadi ya, masalah ketahanan pangan tadi yang sudah saya ceritakan tadi bahwa kita terlibat dengan cetak sawah, oplah ya, optimalisasi lahan. Ya, untuk masalah beras yang tadi sampaikan saat ini semakin naik ada. Ini tolong itu tadi ada fungsinya Babinsa di situ. Silakan sampaikan mungkin daerah mana yang berasnya semakin naik, nanti ada operasi pasar yang bisa kita sampaikan Pasar ke nanti ya? Bulog. Karena Bulog itu menyediakan stok beras itu. Ya. Daerah mana yang mungkin berasnya lagi mahal atau lagi naik, nanti akan ada operasi, kita diganding TNI nih, Babinsa sama Koramil akan turun situ jual berasnya yang target standar itu yang harga sekarang kalau tidak salah 60.000 itu. Iya. Satu Yang kemasan SPHP itu 5 kilogram kalau tidak salah ya. 66 atau berapa sekarang saya lupa ya. Itu kita akan turun langsung. Jadi tadi sudah kita juga bahas. Kalau memang ada keluhan-keluhan seperti itu jangan ragu-ragu. Ada kantor Koramil di setiap kecamatan atau Babinsa. Babinsa tidak punya kantor, kantornya di warung kopi. Memang dekat dengan masyarakat harus ya Pak begitu, Daniel. karena dia harus tiap hari berkomunikasi dengan masyarakat. Ya mungkin ada disampaikan itu biasanya di warung-warung kopi itu lebih gampang nyampainya daripada di forum resmi. Atau harus ke kantor. Gitu, kadang-kadang masyarakat jadinya segan ya. Kalau misalnya di daerah-daerah yang biasa tempat nongkrong lebih terbuka itu Pak. Sambil makan tino tuan. Itu betul Pak ya. Mudah tersampaikan. Silakan mungkin nanti kita komunikasi dengan Bulog.
kita bisa laksanakan operasi tadi operasi pasar, membawa beras-beras ke tempat-tempat masyarakat yang mungkin merasakan kesulitan mengakses beras. Oke. Gitu. Ya. Atau mungkin biasanya seperti itu ya, kalau misalnya beras langka harganya naik ya Pak ya. Ya. Kalau yang terkait pertanyaan dari live streaming kita di YouTube ini Pak, indikator keberhasilan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh dalam hal ini Kodam 13 Merdeka Pak. Indikatornya jelas kita sekarang jadi swasembada beras. Iya. Ya, sudah disampaikan oleh Menteri Pertanian kan. Indonesia sekarang adalah salah satu negara yang swasembada beras setelah sekian puluh tahun ya, zamannya Pak Harto dulu. Betul. Ya sekarang di zamannya Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kita sudah sampai ke swasembada beras. Tadi tidak akses, sekarang beras saya rasa tidak susah Pak. Ya. Sekarang sembako apa yang susah diakses? Kalau dia naik, mungkin tadi itu ada kelangkaan di situ, tinggal kita sampaikan, nanti kita bantu. TNI siap bantu. Tadi ya, Kita komunikasi ke Bulog. Misalnya minyak goreng aja misalnya. Ya. Biasa kan naik beras, minyak goreng, telur, itu biasa naik di hari-hari besar. Ya. Atau bahkan mungkin sampai pernah kan kita minyak goreng sempat susah itu. Ya, langka waktu itu ya. Tapi kan sekarang udah tidak ada. Ada tapi mungkin naik. Tadi yang masalah pangan ini ya, masalah ketahanan pangan. Demikian juga beras. Ada sekarang. Kalau dulu sempat agak susah kita nemu ya, tapi sekarang karena kita sudah swasembada beras, kemudian ketersediaan stok beras ada. Ya. Kalau mungkin naik ya itu tadi yang agak tadi persaingan harga atau memang permintaan tinggi kan biasanya naik. Betul. Tapi tetap kita akan bantu ya. Kalau memang ada kesulitan masyarakat, kita akan bantu untuk komunikasi dengan Bulog agar dilaksanakan operasi pasar di situ. Ya. Tapi memang kalau yang terkait dengan harga beras ini terjadi problem tersendiri ya. Pemerintah ingin supaya petani sejahtera, tapi kalau harganya murah kan ya kadang-kadang juga yang susah nanti di petaninya harga jualnya kan ya Pak Daniel ya. Pak Daniel, mungkin kita terima satu penelpon lagi nih. Boleh, yang terakhir silakan. ya. Silakan. Di Sulut Bicara, kalau misalnya Anda masih ada pertanyaan terkait dengan topik kita pagi ini, boleh di 082195835080 atau juga Anda memberikan komentar Anda di YouTube. Kami lagi live streaming di RRI Manado, dan juga WhatsApp juga boleh. Kami terima satu penelpon yang terakhir. Sulut Bicara, selamat pagi. Halo, selamat pagi Sulut Bicara. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Sartono di Kombos Pak. Oke, Pak Sartono, karena penelpon yang terakhir singkat saja Pak, silakan. Terima kasih Pak Steve, dan terima kasih sampai Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia di Kodam 13 Merdeka, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat apresiasi sekali. Dan TNI ini nanti sekarang, dulu TNI sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat bangsa dan negara ini. Baik, Pak Sartono bisa langsung ke pertanyaan Pak Sartono. Ya, karena dari dulu dibilang abdi masuk desa, betul, sudah dilaksanakan dan saya pernah rasakan itu. Dan yang kedua, tentang bukan cuma masalah tentang mengantisipasi kelangkaan ini kebutuhan hidup masyarakat, terutama di pangan, tapi di kriminal juga. Dulu waktu itu orang kalau bilang Karnisun mau operasi, mau basmi preman, aduh rambut panjang dapat gunting. Sebota. Itu satu. Baik. Yang saya tahu, yang Pak mohon maaf. Jadi dengan adanya ini hasta cita ini, saya bersyukur, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dilibatkan TNI ini. Baik, Pak Sartono yang terakhir Pak. Terus dan pertanyaan saya, apakah ini berkelanjutan atau bagaimana? Baik, Pak Sartono, terima kasih Pak Sartono ya. Merdeka. Pak ya, terima kasih jadi penelpon yang terakhir kita. Ini apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Pak Daniel mungkin bisa ditanggapi karena memang lebih ke apresiasi ini dari Pak Sartono. Terima kasih Pak Sartono di Kombos. Kepercayaan yang sudah diberikan kepada TNI dari masyarakat. Karena kita memang konsen adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
Tadi salah satunya juga tadi beliau sampaikan masalah garnisun. Ya. Ya, jadi bukan hanya masyarakatnya yang sejahtera saja, tapi masyarakat juga yang aman. Ya, kalau garnisun itu operasi patroli garnisun itu ada di Kodim biasanya dia tiap hari patroli dia. Ya, untuk memastikan masyarakat aman. Ya, tadi kalau beliau sampaikan sampai kalau takut lihat garnisun dulu ya katanya. Ya. Karena kalau yang rambut-rambut gondrong takutnya diangkat. Makanya beliau sampaikan jangan sampai kita ketemu garnisun rambutnya gondrong, mending kita rambutnya pendek saja gitu kan. Takut disalah duga mungkin preman atau apa. Itu kita juga selalu hadir seperti itu ya. Memang tidak selalu ada di mana-mana ya, tapi minimal kedatangan kita, kehadiran kita seperti operasi patroli garnisun juga meningkatkan rasa aman masyarakat. Kemudian ada pihak-pihak yang mungkin ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang merugikan masyarakat juga akhirnya menghalangi atau menghambat itu. Tadinya Ya. ada niat langsung mengurungkan niat. Ya, mengurungkan niat dia. Aduh, ada tentara ini, ada garnisun. Tapi jadi bukan hanya di fungsi kepolisian saja, tapi kehadiran Kodim juga itu adalah juga menjaga ketentraman masyarakat. Baik, Demikian. baik. Pak Daniel, ini berhubung waktu kita juga sudah sangat terbatas, ini mungkin saya ingin karena memang topik kita adalah Kodam 13 Merdeka bersama rakyat ini wujudkan Astacita. Apa harapan dari Kodam 13 Merdeka agar kemudian masyarakat berpartisipasi dan juga mendukung program-program pembangunan apalagi yang dijalankan oleh TNI ini, Pak? Terima kasih, Mas. Jadi apa yang sudah kita kerjakan selama ini dikerjakan TNI, kolaborasi dengan kementerian, dengan pemerintah daerah. Kami juga ingin ada kerjasama gotong royong dengan masyarakat. Ya, pengalaman saya dulu, kebetulan saya orang Putra Minahasa juga, ada kita gotong royong dulu ya, masih ada kegiatan gotong royong kita disebut Mapalus. Mapalus ya, betul. Sekarang sudah jarang saya lihat itu Mapalus ya. Itu kan salah satu wujud gotong royong yang jadi contoh yang bisa kita laksanakan. Karena pembangunan bangsa dan negara ini bukan hanya sekelompok orang saja, semuanya harus ikut terlibat dalam pembangunan. Karena kalau kita sama-sama ikut membangun, kita akan sama-sama merasa memiliki. Yang memiliki negara ini bukan TNI saja, bukan hanya pemerintah saja yang punya, tapi semua rakyat. Jadi kalau kita sama-sama membangun, kita sama-sama gotong royong, ada rasa memiliki. Ujung-ujungnya adalah kalau kita sudah merasa memiliki, kita ada rasa untuk mempertahankannya. Ya, kalau kita tidak terlibat apa-apa di situ ya cenderungnya apatis, masa bodoh gitu kan. Tapi kalau ada keterlibatan kita di situ, kita ada rasa memiliki, kita rasa untuk mempertahankan, menjaganya. Itu harapan kami. Betul ya. Biasanya kalau misalnya sama-sama kita semua yang melaksanakannya, kita jaga, kita rawat dengan sepenuh hati gitu, Pak Daniel. Ya. Pak Daniel, terima kasih Pak sudah hadir di Sulit Bicara untuk pagi hari ini, dan mudah-mudahan juga masyarakat yang mendengarkan kita, pendengar RRI ataupun juga penonton kita di YouTube RRI Manado juga bisa banyak mendapat insight ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga dari Kodam 13 Merdeka, karena memang yang diwujudkan bersama-sama adalah masyarakat yang sejahtera, ya kan? Itu yang menjadi cita-cita bersama. Pemerintah pasti ingin masyarakat untuk sejahtera. Melalui masyarakat yang sejahtera itu jadi indikator bahwa pemerintah berhasil. Melalui Astacita ini juga yang menjadi program unggulan yang ingin dicapai oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan dengan bantuan TNI, Kodam 13 Merdeka bisa tercapai semuanya, Pak ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Daniel Lalawi, Asisten Teritorial Kepala Staf Kodam 13 Merdeka, dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf banyak yang ingin bergabung tapi mungkin belum sempat waktunya, nanti ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Dan selamat menyambut HUT Kodam 13 Merdeka yang ke-68 Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk bisa berbincang-bincang. Boleh. Baik. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Sulit Bicara akan hadir besok dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, saya Steve Kolibu. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama,
Indonesia, kita Indonesia, sesuai